Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini masih di channel Amin CH. Untuk saat ini sedikit ingin mereview tentang keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta kementerian lembaga yang lain mengenai penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran atau tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus atau COVID-19 tahun ini. Di sini ada banyak sekali keputusan bersamanya, mulai dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, DPR RI, ya, dan Kementerian PMK. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya hanya mengingatkan karena ini hanya video untuk jadwal aja, jadi tidak terlalu begitu penting. Untuk itu, silahkan kalian yang belum sholat terlebih dahulu sholat, dan bagi yang non muslim silahkan kalian beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, karena itu lebih penting daripada kalian menonton video ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PMK, BNPB, dan DPR RI, serta gugus depan penanganan COVID-19. Oke ya, langsung aja. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Oke, agendanya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pesantren, dan pendidikan keagamaan akan dijelaskan terpisah oleh Kemenak. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Pembelajaran di zona kuning, orange, dan merah. Untuk daerah yang berada di zona kuning, orange, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tidak melanjutkan belajar dari rumah. Oke. Nah, ini kalau yang merah 94% peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten kota. Ya. Terus 6% peserta didik di zona hijau dalam 85 kabupaten kota. Nah, ini sumbernya dari data COVID Go.id ya, per 15 Juni 2020. Untuk proses pengambilan keputusan dimulai pembelajaran tatap muka untuk para peserta didik zona merah ya, zona orange, zona kuning, zona hijau. Ya, kabupaten kota dalam zona hijau. Ya, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Ya, kalau zona hijau, Pemda atau Kanwil kantor Kemenak memberi izin. Ya, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Ya, ini. Terus orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka.
Nah, ini peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Jadi, untuk tatap muka dilakukan secara bertahap ya. Kalau yang di zona hijau seperti ini. Oke, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Oke, bulan ke-1 SMA, MA, SMK, MAK. MAK ini Madrasah Aliyah Kejuruan ya. 1,0% dan SMP, MTS 1,2%. Jadi jumlahnya 2,2%. Bulan ketiga SDMI 2,9% dan SLB 0,01%. Jumlahnya sekarang jadi 2,9%. Bulan keempat kosong nih ya. Bulan kelima PAUD formal, TK, RA, TKLB dan non formal 0,7%. Persentase peserta didik jenjang tersebut di zona hijau terhadap jumlah peserta didik nasional berdasarkan data COVID-19 Go ID per 15 Juni 2020. Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan. Tahap 1 SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, paket C, SMP, MTS, dan paket B. Tahap 2 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1 SD, MI, paket A, dan SLB. Tahap ketiga dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2 PAUD formal, TK, RA, TKLB, dan non formal. Begitu ada penambahan kasus level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Oke ya, berarti ini untuk bulan 1 atau bulan Juli besok ya, berarti ini ya. Bulan Juli besok itu udah masuk tahun ajaran baru. Berarti yang masuk duluan yaitu SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan SMP dan MTS. Ini bulan pertama. Bulan Juli. Ya. Itu SMA, SMP. Ya, SMK juga, MTS. Terus melanjut ke bulan kedua. Berarti Juli, Agustus. Nah, ini bulan Agustus. Agustus ke September. Nah, September baru SDMI. Nah, Oktober kosong. November bulan kelima yaitu untuk jenjang PAUD. Oke, seperti itu. Tapi dengan catatan, apabila ada penambahan kasus level resiko daerah naik untuk COVID-19 ini, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Oke ya, ini buka juga harus menggunakan protokol kesehatan. Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Ini khusus zona hijau. Oke, selanjutnya ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau. Sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama transisi atau 2 bulan pertama. Ya. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kapasitas asrama kurang dari 100 peserta didik ya, masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan. Masa kebiasaan baru bulan pertama 50%, bulan kedua baru 100%. Nah, apabila kapasitas asrama lebih dari 100 peserta didik juga tidak diperbolehkan. Harus punya skema baru ya.
Bulan pertama 25%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, baru bulan keempat 100%. Seperti itu. Oke, selanjutnya next. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Ini daftar kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan ya. Sarana prasarana nih. Toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. 2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan. Ada puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya yang terdekat gitu maksudnya kali ya. Oke, 3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. 3. Memiliki termogun pengukur suhu tubuh tembak ya, yang biasa dipakai itu sebelum masuk ruangan di instansi-instansi yang sekarang ini. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jarak jauh, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. 6. Membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Jadi, satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kanwil Kantor Kemenak Kabupaten Kota atau di dinas-dinas pendidikan di wilayahnya ya. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase ya, 1/3. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Nih, perihal waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan. Pada masa transisi 2 bulan pertama, SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat bulan Juli. SD, MI, SLB paling cepat bulan September 2020. PAUD paling cepat November 2020. Ini 2 bulan pertama. Kalau masa kebiasaan baru, SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat September 2020. Ini kalau misalkan berhasil September ini untuk keseluruhan ya, di bener-bener new normal. SD, MI, SLB paling cepat November, PAUD paling cepat Januari 2021. Kondisi kelas. Pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik dalam sekelas. Ya, standarnya kan 28 sampai 36. Tapi ini dikurangi jadi 15 peserta didik. SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik. Kalau SLB itu sekolah luar biasa ya, bagi anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu ya. Standarnya kan 5 sampai 8. Nah, ini dikurangi menjadi 5 peserta didik dalam satu kelas. PAUD jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik kelas. Standarnya kan 15 peserta dalam satu kelas. Ya, ini jadi 5 peserta didik. Jadi ini perbandingannya ya, seperti itu ya. Kalau misalkan biasanya dalam satu kelas itu
28 sampai 36 sekarang menjadi 18 siswa dalam satu kelas. Ya, di kebiasaan baru pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Sama tadi ya. PAUD juga sama. Jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau SIP ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Jadi nanti di SIP ya, ada SIP 1, SIP 2, SIP 3, seperti itu. Kayak orang pekerja pabrik, ada SIP-SIP-nya, seperti itu. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. 2/3 ya, ini perilaku wajib masa transisi 2 bulan pertama menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam. Cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer ya, menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Nah, ini masa transisi. Kalau masa kebiasaan baru menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik. Nah, kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap comorbid dalam kondisi terkontrol. Sehat dan jika mengidap comorbid dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Ya. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase 3/3. Ini pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Perihal masalah kantin, masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan. Kalau masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Berarti ini kalian bawa bekal dari rumah sendiri ya. Emaknya suruh bikinin. Kalau nggak bisa emaknya, bapaknya suruh bikinin. Kalau nggak bisa bikin emak bapaknya, bikin sendiri. Ya. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Nah, masa kebiasaan baru diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar atau KBM tidak diperbolehkan. Ada kegiatan selain KBM, contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggu siswa di sekolah. Jadi jangan di sekolah, di rumah aja, beres-beres rumah, beres-beres kebutuhan rumah tangga. Istirahat di luar kelas juga nggak boleh. Pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah dan sebagainya. Kalau sudah kebiasaan baru, diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu buat transisi. Kalau sudah diperbolehkan dengan kebiasaan baru, sudah aman, berarti diperbolehkan kembali. Nah, ini mengenai BOS. Di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Nah, sebelumnya penekanan alokasi terkait COVID-19. Nih, sebelumnya. Nah, di masa kedaruratan COVID-19, Permendikbud nomor 19 tahun 2020 dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data atau layanan pendidikan daring berbayar.
bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, atau masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya, termasuk termogun. Pembayaran honor dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019, tidak untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya ya, dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Nah, di masa kedaruratan COVID-19 ini dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, tidak untuk membiayai guru honorer baru, belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah. Tetap dapat diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dananya masih ada. Nah, nih presentasi penggunaannya. Pembayaran honor paling banyak 50%. Ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas. Penggunaan BOS madrasah sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini kalau untuk yang di Kementerian Agama ya. Nah, sekarang BOP PAUD dan kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Ini kategori sebelumnya dan kategori di masa kedaruratan COVID-19. Sama ya, hampir sama kayak yang tadi saya bacakan. Nah, pembayaran honor dapat digunakan untuk memberi transport pendidik ya, dapat digunakan untuk membiayai honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah, tetap dapat digunakan memberi transport pendidik. PAUD, kegiatan presentasi penggunaan dananya, pembelajaran dan bermain minimal 50%, pendukung maksimal 35%, lainnya maksimal 15%. Kesetaraan, kegiatan operasional pembelajaran minimal 55%, pendukung maksimal 35%, administrasi dan lainnya maksimal 10%. Ketentuan besar presentasi per kategori penggunaan dilonggarkan menjadi tanpa batas. Penggunaan BOPRA sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini agenda pendidikan anak usia dini berdasar pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pesantren, pendidikan keagamaan yang lainnya dijelaskan terpisah oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, pola pembelajaran pendidikan tinggi di tahun 2020-2021. Ini untuk yang kuliah. Tahun akademik 2020-2021 untuk pendidikan tinggi tetap dimulai pada bulan Agustus 2020. Tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan pada bulan September 2020. Metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktek, sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal ini, mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring. Mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila nggak bisa daring, untuk yang mata kuliahnya itu harus ditaruh di bagian akhir semester. Aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan. Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan. Kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian laboratorium, skripsi, tesis, disertasi, tugas laboratorium, praktik, studio, bengkel, kegiatan akademik vokasi serupa. Oke ya, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari sumber yang didapat dari Kementerian Pendidikan mengenai kapan jadwal sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan
kuliah. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dan selalu pakai hand sanitizer, serta selalu beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kalian like. Apabila tidak bermanfaat, silahkan kalian dislike, terserah kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.